Saudara, selamat tahun baru ya. Selamat Natal, selamat tahun baru, hati yang baru, roh yang baru. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita menjalani hidup ini, kita seakan-akan tidak tahu arahnya mau kemana. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu apa tujuan kita dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, kehidupan kita sebenarnya, tujuan daripada orang Kristen hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan, bisnis apapun, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, untuk kita kuat menyembah Tuhan, untuk kita kuat memuji Tuhan, untuk kita kuat bertahan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia mengatakan bahwa keadaan ekonomi tidak semakin baik. Dunia mengatakan bahwa tahun 2025 dan selanjutnya adalah tahun-tahun yang semakin gelap, tahun-tahun yang semakin sulit, di mana perekonomian semakin sulit, teknologi semakin canggih, dan sudah banyak orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kemapanan, karena sudah sudah Seattle, ya, tahu kan Seattle ya, sudah mapan sekali gitu loh. Tidak ada lagi yang kurang apapun, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kejadian di Los Angeles yang kita lihat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Artis-artis top dunia dilawat Tuhan dengan apa? Bukan dengan hadiratnya, tapi dengan api yang menghanguskan. Karena apa? Karena mereka melawak-lawak sebenarnya. Mereka pada saat melawak-lawak itu melawak tapi menyinggung nama Tuhan. Menyinggung nama Tuhan. Tuhan marah. Dikatakan di berita lebih dari kurang cuma 48 jam api turun dari langit, membakar hutan dulu pertama, saudara. Dari hutan baru ke rumah-rumah. Karena rumah-rumah di sana itu adalah banyak terbuat dari kayu dan vinil. Jadi gampang terbakar. Makanya kebakarannya sangat dahsyat dan luar biasa. Dan dikatakan ratusan ribu orang yang kehilangan rumah. Bahkan dikatakan ada korban jiwa, tapi tidak disebutkan berapa jiwa yang korban pada saat itu, Bapak Ibu. Itulah cerita tentang Los Angeles. Padahal kita tahu Amerika ini lambang mata uangnya adalah God is, apa saudara? Allah itu nomor satu dalam hidup mereka sebenarnya. Tapi ternyata itu hanya slogan. Hanya slogan saja. Tidak dari hati, tidak dari perbuatan, tidak dari cara hidup, ya. Jadi hari-hari ini mari kita firman jangan jadi slogan aja. Tapi firman ini adalah benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Amin. Kita lalui hari lepas hari. Kesulitan demi kesulitan terjadi. Apapun terjadi, persoalan, padang gurun, kesesakan, kita akan lewati secara bertahap, Bapak Ibu Saudara. Tidak instan kita lewati, tapi secara bertahap. Kalau masih ada tangan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, yang menuntun jalan-jalan kita, itu sudah cukup bagi kita. Supaya kita tidak tersesat mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari ini mari kita pikirkan untuk lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab kedatangannya sudah semakin dekat. Dunia tidak tahu kapan datang. Manusia tidak tahu kapan datang. Siapapun tidak tahu. Dikatakan hanya anak yang tahu. Ya, hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi saat kedatangannya kita harus katakan mungkin setiap hari Tuhan akan datang. Karena kita berpikir setiap hari Tuhan akan datang, maka kita mempersiapkan hidup kita seperti orang-orang yang bijaksana, seperti perempuan-perempuan yang bijaksana, yang selalu menyalakan pelitanya. Amin. Jadi selalu ada semangat untuk Tuhan. Selalu ada kebaikan-kebaikan
yang boleh kita lakukan dalam hidup kita. Selalu ada nilai-nilai daripada surga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita punya nilai di hadapan Tuhan, inilah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan memilih orang bukan karena pintar, bukan karena kaya, bukan karena mapan, Bapak Ibu Saudara, tapi karena mau. Amin. Karena mau. Ya. Kita tahu semua nabi yang dipakai adalah orang-orang yang sederhana. Kita tahu murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang sederhana. Tidak ada orang yang kaya, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dipakai adalah orang-orang yang sederhana, yang Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Amin. Dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Kita juga harus seperti itu, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang sederhana, tapi kita mau taat akan perintah-perintah dan ketetapan Tuhan untuk kita mau melakukan firman-Nya dan khususnya memberitakan firman-Nya. Jadi bukan hanya pendeta saja yang mau memberitakan firman, bukan saya dengan Pak Bu Suliani, dengan PDP Sandra yang akan menyampaikan firman, tapi kita semua, saudara. Kalau kita bertemu dengan orang-orang ya mungkin yang dalam masalah, dalam pergumulan hidup, mari kita berikan kekuatan, mari kita berikan penghiburan. Penghiburan dari kita, katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi engkau. Apapun yang kau alami saat ini, itu akan berlalu dengan sendirinya. Amin. Itu akan berlalu dengan sendirinya. Kita tahu kan, tahun 2024, mungkin di antara kita banyak yang mengalami kesulitan, mungkin banyak yang mengalami masalah, mungkin banyak mengalami padang gurun. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menyeberang ke tahun 2025, itu semuanya hilang. Amin. Itu semuanya hilang. Seakan-akan kita terlepas dari belenggu yang mengikat kita selama ini, dan kita akan menuai di tahun 2025. Sebab apa yang kita tabur di tahun 2024, itulah yang akan kita tuai di tahun 2025. Kalau kita menabur kebaikan di tahun 2024, maka kita akan menabur kebaikan lebih lagi di tahun 2025. Amin. Kebaikan demi kebaikan kita akan tuai di tahun 2025. Biarpun dunia mengatakan akan semakin sulit, biarpun dunia mengatakan semakin gelap, tapi terang ajaib Tuhan akan selalu menyertai kita. Tiang awan dan tiang api itu akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Maka kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil tema khotbah saat ini adalah His time. Waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan, ada waktunya manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini Tuhan rindu kembali mengingatkan kita tentang waktunya Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang memiliki waktu. Ya, tetapi tanpa kita sadari, sebenarnya kehidupan kita dalam genggaman dan kendali daripada Tuhan. Ketika kita menyadari semua itu, maka kita akan melihat bahwa setiap hal yang terjadi dengan cara yang berbeda. Tuhan mengatur semua untuk kebaikan kita. Waktu itu ada terbagi dua, satu Kronos dan yang kedua adalah Kairos. Kronos itu adalah waktu dunia dan Kairos adalah waktunya Tuhan. Ini yang mau saya terangkan sekarang, Kairos, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang harus kita sadari tentang waktunya Tuhan. Mari kita buka Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan firman-Nya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Waktu Tuhan itu pasti, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dunia mengatakan kapan,
Mungkin masih 50 tahun lagi, mungkin masih 100 tahun lagi. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menunggu seperti penjaga kawal malam. Seperti orang berjaga malam, lagi ronda, itu kan berjaga-jaga terus ya. Itu sangat benar-benar berjaga-jaga, sangat rapi ya. Jadi kita harus menanti saat-saat itu. Kita tidak tahu kapan, saya katakan. Tapi banyak hamba Tuhan mengatakan, sudah dekat. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Kadang-kadang membuat kita panik. Kadang-kadang membuat kita bingung. Kadang-kadang membuat kita putus asa. Kadang-kadang membuat kita juga bahagia. Kadang-kadang membuat kita sukacita. Ya, kalau orang yang udah siap sedia, pasti sukacita. Amin. Tapi kalau orang yang belum siap sedia, pasti panik, pasti stres. Wah, saya masih banyak yang belum saya beresin. Gimana? Ya, bertobat belum? Dibaptis belum? Terus apa? Bagaimana? Belum percaya Tuhan sungguh-sungguh? Bagaimana? Belum ada iman kepada Tuhan? Bagaimana? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi waktu Tuhan itu pasti ya. Amin. Waktu Tuhan itu pasti. Contohnya ini di Yohanes 11 ayat 6 ya. Yohanes 11 ayat 6 ini tentang Lazarus, Saudara. Ya. Ketika Lazarus itu sakit, saya buka ya, Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yohanes 11 ayat 14b dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Bapak Ibu, padahal Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Bisa menyembuhkan. Tapi kenapa membiarkan sampai harus mati, sampai membusuk? Tuhan Yesus itu bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah yang paling sulit sekalipun. Tapi kenapa harus membiarkan kita stres, depresi, kadang-kadang putus asa? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mau menguji kita. Amin. Tuhan mau menguji keimanan kita. Apakah iman kita iman yang murni di hadapan Tuhan? Apakah iman kita iman yang tertuju kepada Tuhan? Apakah iman kita iman yang hidup? Ya, iman yang hidup. Itu iman yang hidup itu iman yang dapat menggerakkan gunung, Bapak Ibu. Ya. Itu iman yang hidup. Ya, bukan iman yang besar. Sebesar apa iman yang menurut Tuhan Yesus? Sebesar biji sesawi saja. Jadi bukan besar sebenarnya, tapi imannya hidup. Marilah kita semua punya iman yang hidup. Amin. Ketika kita punya iman yang hidup, ya. Ketika kita punya iman yang hidup, maka ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita tetap mengucap syukur. Kita tetap bisa berdoa. Kita bisa tetap memuji menyembah Tuhan. Kita bisa tetap mengatakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sungguh baik. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang saya percaya. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan sangat-sangat dalam kesesakan, walaupun pada saat itu keadaan hampir di tengah-tengah maut, saudara, tapi tetap katakan, Tuhan Engkau baik. Belajar kita mengatakan, Tuhan Engkau baik. Ketika engkau katakan Tuhan Engkau baik, itu iblis lari, Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa yang saya goda selama ini membuat dia supaya stres, depresi, tidak mempan. Amin. Dia datang kepada Tuhannya terus. Ketika kita katakan Tuhan Engkau baik, kita mengucap syukur, kekuatan kita nambah. Amin. Dikatakan bahwa dalam tinggal, diam dan tenang terletak kekuatan. Jadi jangan panik, jangan kemana-mana, jangan ini, jangan ceritain masalah saudara.
ke saudara, kemana. Jangan Bapak Ibu, hanya ke Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, ini masalahku. Tuhan, kalaupun Tuhan tidak selesaikan masalah ini, Tuhan berikan saya kekuatan untuk dapat menjalani masalah ini. Dan saya percaya masalah ini akan selesai sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu. Itu iman yang hidup. Iman yang hidup begitu. Tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu ya sederhana aja, simple aja. Ya, itu yang iman yang hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada capeknya melayani Tuhan. Amin. Saya tadi dari jam 6 sampai jam 1 pelayanan. Sebenarnya udah lelah banget. Tapi rapat sama gembala, udah lelah banget. Tapi pelayanan ini di kuping ini pelayanan. Saya coba tertidur sebentar Bapak Ibu cuma setengah jam pelayanan. Waduh, baru saya lihat, waduh di jam 4 ini. Waduh, tiba-tiba cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Ya, sini. Makanya mohon maaf, saya agak telat sedikit ini. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Terima kasih. Jadi memang tidak ada capeknya melayani Tuhan itu. Ya, tidak ada capeknya. Karena kalau roh kita itu semakin kuat, ya, ini tenaga ini semakin ada Bapak Ibu Saudara. Saya juga aneh, nggak ngerti itu loh. Cara pelayanan gini mau 2 jam, 3 jam saya kuat berdiri. Saya tidak tahu. Ya inilah kekuatan dari Tuhan. Tapi coba kita umpamanya nonton konser apa ini, 1 jam juga kita nggak kuat berdiri. Ya kan udah capek ya, udah capek. Tapi kalau ini bawakan firman begini, berlama-lama nggak ada masalah. Nggak ada capeknya, nggak ada merasa capek, nggak ada gitu loh. Saya juga heran. Itulah Roh Tuhan menyertai kita. Amin. Roh Kudus yang ada pada kita itu memberikan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Karena kita selalu dekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita dekat kepada Tuhan? Tetap melekat kepada Dia. Ya. Melekat kepada Dia. Melekat bukan menempel. Melekat. Ya, melekat, menyatu, manunggal. Ya. Jadi benar-benar kita ini benar-benar jantisnya gitu. Cangkokannya dari bangsa Israel kan. Cangkokannya kita kan. Dicangkokkan tapi kita menempel. Bukan hanya menempel, melekat. Ya. Melekat daripada menempel itu lebih kuat melekat. Nah, itu melekat sekali. Ya Bapak Ibu. Saya teruskan. Jadi kita tahu tadi bahwa Lazarus itu dibangkitkan karena kemauannya Tuhan. Bukan kemauan manusia. Manusia sudah berputus asa. Maria, Marta, udahlah, udah meninggal, udah selesai. Tuhan nggak datang. Tapi 4 hari lagi Tuhan datang. Ya, datang, cek dilihat udah mati. Dari kubur Bapak Ibu Saudara. Ya, buka, gulingkan batu itu katanya. Setelah digulingkan batu apa yang terjadi? Cuma berkata, hai Lazarus. Cuma satu perkataan saja. Bangkit dia berjalan. Seperti pocong. Ya, Bapak Ibu ya. Itulah waktunya Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Kairos. Ya, Kairos. Amin. Siapa yang sudah pernah mengalami Kairos? Kairosnya Tuhan. Di sini. Ada yang pernah mengalami Kairosnya Tuhan? Artinya Kairosnya itu begini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berdoa terus kepada Tuhan, masalah demi masalah ada terus. Ya, tapi tetap berdoa, tetap baca firman, tetap setia memuji menyembah Tuhan, tetap setia, tetap bekerja seperti biasa, tetap berusaha seperti biasa, tidak stres, tidak memilih, tetap sukacita. Itu harusnya Tuhan lebih cepat, saudara. Amin. Jadi di sini kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan karena Dia melakukan pekerjaannya jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau kemuliaannya itu diketahui oleh semua orang. Tuhan mau seisi Yudea mengetahui kemuliaannya.
Karena pada saat itu Tuhan banyak yang menolak Tuhan. Banyak bangsa Yahudi yang menolak Tuhan. Sebagian menolak, sebagian menerima Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih banyak yang menolak Bapak Ibu Saudara. Itulah pada saat itu Tuhan menjelma sebagai manusia. Dia punya karisma daripada Allah tetap ada, tetapi manusia melihat dia adalah sebagai anak daripada tukang kayu. Jadi cuma melihat pandangan luar, tidak melihat sampai ke dalaman. Artinya mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupannya. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya? Satu, karena mereka tidak percaya. Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan terus dekat kepada Tuhan. Kita akan terus mencari Tuhan sampai kita temukan Tuhan. Ya, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari ini bukan lagi hal-hal yang biasa-biasa, tapi hal-hal ini sudah semakin meningkat. Sudah semakin perjumpaan dengan Tuhan itu sudah semakin dekat, Bapak Ibu. Dalam pelayanan kita juga akan semakin meningkat. Akan semakin meningkat, ya. Tuhan akan memberikan arahan-arahan yang lebih tepat lagi kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya firman itu bukan hanya di awang-awang, tapi mendarat, ya. Jadi realita itu yang dikupas, realita kehidupan itu yang dikupas, yang dihubungkan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah Tuhan lebih tertarik untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat kekekalan, ya, di dalam hidup kita daripada hal-hal yang sementara. Dia lebih suka kepada kita bagaimana kita supaya selamat. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara berdoa sudah lama meminta mungkin sesuatu lah yang jasmani, yang mungkin nilainya besar. Tapi Tuhan tidak kabulkan sampai hari ini. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kabulkan sesuatu yang besar itu, yang Bapak Ibu butuhkan sebenarnya, tapi Tuhan tahu ketika itu diberikan mungkin kita akan pelan-pelan akan menjauh daripada Tuhan. Karena hidup kita ini dari sekarang sampai akhir nanti Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu. Amin. Akhir hidup kita masing-masing Tuhan sudah tahu. Sudah Bapak Ibu. Sudah tahu, makanya dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa lagi yang awal dan yang akhir? Manusia tidak ada. Hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Dia yang berkuasa atas segalanya. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita hari-hari ini tidak taat kepada Tuhan, terlalu, ya, terlalu. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, terlalu. Amin. Karena apa? Setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita memuji menyembah Tuhan. Tapi keimanannya tidak pernah bertumbuh, keimanannya tidak pernah meningkat. Hanya segitu-segitu aja terus. Hanya selalu membandingkan dengan logika-logika. Hanya membandingkan dengan rasio-rasio. Hanya membandingkan dengan realita-realita. Tidak pernah berpikir supranatural. Amin. Tuhan itu punya kuasa adikrodati. Ya. Adikrodati. Ya. Itu luar biasa. Jadi tidak terbatas kuasanya. Dia Tuhan yang tidak terbatas, kita manusia yang terbatas, kita kadang-kadang mengukur Tuhan. Kita kadang-kadang mengukur Tuhan. Kenapa saya katakan? Kok Tuhan nggak bisa menyelesaikan masalah saya pada katanya Tuhan yang besar? Masa sih nggak bisa? Bukan tidak bisa, tapi Tuhan belum saatnya, gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini makanya saya sampaikan ini kenapa?
Banyak orang yang mengira Tuhan itu kadang-kadang tidak adil. Tuhan itu dikatakan jahat. Tuhan itu dikatakan, bukan Tuhan yang benar. Banyak orang persepsinya begitu, Bapak Ibu. Jadi makanya harus saya sampaikan ini. Karena doa-doa itu ada yang ditolak, ada yang ditunda, ada yang dikabulkan. Apa syarat-syaratnya? Ada syarat-syaratnya lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya saya kupas di sini waktunya Tuhan supaya kita mengerti semuanya. Supaya kita jangan bersungut-sungut lagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya masalah pergumulan apapun, jangan bersungut-sungut. Tuhan paling benci dengan orang bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika bersungut-sungut, sudah diberikan mana, sudah diberikan makanan, sudah ada keajaiban-keajaiban, mujizat terjadi setiap hari, tapi bersungut-sungut, akhirnya dimusnahkan Tuhan. Habis, puluhan ribu sekali habis. Bisa 30.000, besoknya lagi bisa 20.000, habis. Sampai habis semuanya. Sampai yang bergerak ke tanah Kanaan siapa? Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang masih muda, yang lahirnya di padang gurun. Itu yang sampai ke tanah Kanaan. Bukan orang-orang yang dari Mesir. Bukan, orang tuanya mati semua. Nenek moyangnya mati semua. Tapi anak-anak inilah yang sampai ke tanah perjanjian. Tapi waktu tanah perjanjian juga, ternyata anak keturunan-keturunan ini jahat-jahat juga, Bapak Ibu Saudara. Jahat-jahat juga, menyembah berhala juga. Karena apa? Karena mereka kawin dengan orang-orang Amon, orang-orang Moab, semua orang-orang tanah Kanaan. Akhirnya mereka menyembah Allah yang tidak benar. Ya, Tuhan jadi marah, dihanguskan semuanya, dimatikan semuanya, Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang sangat mengasihi, kasih sayangnya luar biasa. Tetapi jangan kira amarahnya juga luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Tuhan yang menghanguskan. Amin. Makanya sama Tuhan itu tidak boleh macam-macam. Jangan pernah mengejek Tuhan. Jangan pernah keluar dari mulut ini sedikit pun kata-kata untuk mengejek, menyentuh nama Tuhan. Jangankan pernah. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sangat tragis yang saya lihat yang di London itu. Ngeri saya lihat itunya, YouTube-nya itu. Ngeri, kayak neraka udah jelas. Persis kayak neraka. Ngeri, saya ngeri. Jadi orang yang hidup itu, kalau nggak bertobat lagi, ya, yang ada di situ yang hidup, nggak tahu lagi saya. Udah saya nggak bisa lagi katakan apa. Ya, kalau sampai nggak bertobat lagi, itu sebenarnya kan peringatan daripada Tuhan. Ya. Tuhan tidak menyayangkan harta benda yang sampai ribuan triliun. Enggak. Tidak. Jiwa ini, roh ini yang mau diselamatkannya. Itu jauh lebih berharga dari harta benda, emas perak katanya. Amin. Selanjutnya, di 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sini, 2 Korintus 4, ya, saya bacakan aja. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kejar yang kekal dalam hidup. Kejar yang kekal, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Ya. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita saat segalanya diatur dalam waktunya Tuhan. Tuhan sengaja memutar-mutar keadaan dalam persoalan hidup kita untuk satu tujuan, yaitu supaya kita semakin dekat dengan Dia, berharap sepenuhnya kepada Dia, dan hanya mengandalkan Dia. Tuhan yang mengerjakan keselamatan bagi jiwa kita dan membangun roh kita. 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7 berkata, ya, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai